Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Kabela dengan nomor NIM 20030100044. Saya berasal dari kelas M01 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, saat ini saya sedang berada di sekolah SMA Negeri 1 Bintan Timur. Nah, saat ini saya sedang melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen Ibu Teti Kumalasari, PhD, dalam mata kuliahnya Profesi Kependidikan. Nah, di sini saya ingin mewawancarai salah satu guru yang berada di sekolah SMA Negeri 1 Bintan Timur ini. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana menjadi seorang guru dalam berprofesional di saat ia mengajar di dalam ruangan kelas maupun saat ia menjadi guru pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Susanti Kabela dari kelas M01 PPSI. Di sini saya melakukan penugasan dengan mata kuliah profesional. Izinkan untuk Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merna Susanti. Sebenarnya saya baru mengajar di sini. Saya mengajar di bidang mata pelajaran PKN. PKN. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sini? Kalau mengajar di sini kan baru terhitung beberapa minggu. Tapi sebelumnya pernah mengajar di sekolah dengan satuan pendidikan yang sama ya, tingkat SMA. Itu kalau dihitung-hitung lebih kurang 4 tahun. 4 tahun. Menurut Ibu, apa sih kira-kira profesional itu seperti apa? Jadi kalau berbicara tentang profesional berarti kita berbicara tentang bidang seseorang, ya kan? Basicnya seperti apa? Jadi kalau menurut Ibu, menurut saya profesional itu adalah suatu keahlian, suatu bidang yang kita dalami dan setelah kita dalami nanti penerapannya bisa kita implementasikan ke banyak orang. Itu sih kalau menurut saya profesional itu. Lalu bagaimana cara Ibu berprofesional dalam mengajar di dalam kelas? Kalau untuk bagaimana cara profesional dalam mengajar ya di kelas. Yang paling pertama ya, kita sebagai guru yang paling mendasar adalah kita harus memahami basic kita sebagai guru apa, ya kan? Kalau Ibu guru PPKN berarti Ibu harus menguasai materi pembelajaran PPKN untuk tingkatan SMA. Kalau untuk kelas 1 ya Ibu harus menguasai materi di kelas 1 atau selanjutnya sampai kelas 11 dan kelas 12. Yang selanjutnya itu ya setiap guru itu dituntut dan memang punya tanggung jawab sebelum mengajar kita harus melengkapi, memahami perangkat pembelajaran, ya kan? Karena belajar itu harus ada pedomannya. Nah, pedoman sebagai seorang guru dalam mengajar adalah RPP, silabus, dan sebagainya. Selanjutnya, tinggal penerapannya lagi di kelas seperti apa. Contoh, ketika kita mengajar, setelah kita mempersiapkan materi dan perangkat pembelajaran, kita harus bisa menguasai kelas, memahami peserta didik. Bagaimana mereka bisa merespon kita sehingga dalam pembelajaran itu terjadi feedback. Jadi kalau seandainya guru dan siswa ketika dalam mengajar itu terjadi feedback, berarti ada timbal balik. Guru memberi, siswa menanggapi gitu. Jadi harus ada respon yang positif dari siswa ketika mengajar. Itu sih. Oh, kalau gitu bagaimana Bu? Ini kira-kira tips dan trik untuk mahasiswa agar berprofesional dalam mengajar? Kalau untuk mahasiswa, karena juga dulu pernah jadi mahasiswa, ya untuk kalian, betul nanti kalian bakal PPL ya, praktik lapangan ya kan. Kalau untuk mahasiswa, trik dan tips dari saya, yang pasti ya kalian terus belajar gitu, ya kan. Belajar menjadi guru, karena guru itu bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendidik siswa gitu. Itu sih yang paling penting, pokoknya kalian terus belajar. Lalu selain menjadi guru mengajar dan mendidik, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengendali dan mengatur emosi kita menghadapi peserta didik, siswa yang bukan cuma sedikit ya kan, bahkan ratusan siswa yang akan kita ajar, kita didik. Itu sih kalau untuk mahasiswa, terus belajar ya, belajar memperdalami ilmu, lalu belajar juga dengan jiwa sosialnya dan emosi sih. Itu sih. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih ya.